sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya April Mesrianti dengan NIM 210306003 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian kelas PTNC Universitas Sumatera Utara. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang metabolisme dari air. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh. Nah, sistem pertama yaitu sistem dapur darah atau disebut dengan larutan penyangga, yaitu campuran asam lemak dan basa konjugatnya, atau juga sebaliknya. Nah, sistem dapur darah ini dapat mengatur darah, pH darah, karena di dalamnya terdapat sistem dapur darah bikarbonat dan juga garam bikarbonat. Nah, untuk menetralkan atau mengatur pH darah 7,4 ini, diperlukan perbandingan antara garam bikarbonat dengan asam bikarbonat sebesar 20:1. Selanjutnya ada sistem respirasi. Sistem respirasi ini biasanya memerlukan O2 ke dalam tubuh dan membuang CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Nah, pada alveolus oksigen masuk dan karbon dioksida dibuang. Nah, di dalam alveolus ini membawa O2 ke jaringan. Selanjutnya, jaringan membawa CO2 kembali ke alveolus untuk dibuang keluar tubuh. Dapat ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara, pernafasan. Nah, transportasi O2 dalam darah ini biasanya dapat berbentuk gas larut dalam plasma, kemudian ada O2 terikat hemoglobin. Nah, selanjutnya transportasi CO2 dalam darah dapat berbentuk gas larut dalam plasma, asam karbonat larut dalam plasma pula juga. Nah, selanjutnya ada ikatan karbamino dengan protein darah yang termasuk dengan hemoglobin sebesar 20% dan juga garam bikarbonat kurang lebih 70%. Yang ketiga yaitu ada sistem ekskresi ginjal, mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara mobilisasi ion H positif di tubulus proksimal menjadi absorpsi Na positif. Sekresi ion H positif di tubulus distal ditukur dengan Na positif. Nah, kemudian yang ketiga membentuk amonia atau NH4 positif di tubulus distal dan menggantikan Na positif yang terpakai tadi yang di sini. Kemudian yang kedua yaitu ada jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam ternak. Yang pertama yaitu air diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan atau disebut dengan saluran intraselular. Kemudian yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan disalurkan ke seluruh tubuh ternak, yaitu jaringan penyusun dari tumbuhan dan hewan. Selanjutnya setelah itu tahap ketiga yaitu air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Saat air sampai di paru-paru, ternak akan terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Proses selanjutnya yang keempat yaitu terjadi pada organ hati pada ternak. Pada tahap ini air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, proses yang selanjutnya yaitu dari ekstraselular, air akan menuju ginjal pada ternak. Pada tahap ini membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin. Kemudian jelaskan dari manakah asal sumber air pada ternak. Yaitu ada dari yang pertama yaitu air minum. Berasal dari air minum ini dapat berupa air yang segar, bersih, dan juga bersuhu ruang terbebas dari cemaran bahan berbahaya. Yang kedua ada air yang tergandung pada makanan konsentrat, dapat berupa seperti pelet atau pada rumput. Yang ketiga yaitu ada air metabolik. Nah, air metabolik ini adalah hasil dari oksidasi makanan yang disintesa dari molekul yang kompleks dalam tubuh. Yang keempat yaitu jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik.
Saya ambil contoh bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat. Jumlah air metabolik yang dihasilkan yaitu 100 kilokalori energi metabolik adalah. Nah, pada tabel ini terdapat yaitu zat makanan karbohidrat yang memiliki air metaboliknya 60, rata-rata kalorinya 400, dan air metabolik per 100 kilokalori 15. Nah, di protein air metaboliknya yaitu 42, maaf. Kemudian ada rata-rata kalori 400, kemudian air per metabolik 100 kilokalori yaitu 10,5. Dan yang terakhir ada lemak yaitu memiliki air metaboliknya itu 100, kemudian rata-rata kalorinya 900, dan air metabolik per 100 kilokalori yaitu 11,1. Nah, untuk menghitung 10% protein, jadinya 10 gram protein itu dikali dengan 4 menghasilkan 40 kg. Nah, untuk menghitung 20 gram proteinnya dikalikan dengan 9, maka hasilnya 180 kilokalori. Dan 55 gram karbohidrat itu dikalikan dengan 4 menghasilkan 220 kilokalori, dan dijumlahkan yaitu jumlahnya 440 kilokalori. Kemudian untuk 40 kilokalori menghasilkan 40 dikali 0,15 kilokalori menghasilkan 4,2 gram air metabolik, dan yang 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,11 kilokalori yaitu sama dengan 19,98 gram air per metabolik. Nah, selanjutnya ada 120 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,15 kilokalori sama dengan 33 gram air per metabolik. Nah, seluruhnya dijumlahkan menjadi 57 gram air metabolik. Nah, jadi bila energi ransum 1 kilokalori, maka air yang dihasilkan adalah 57 gram. Nah, tadi pertanyaannya untuk 100 kilokalori metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan adalah yang pertama yaitu 40 dikali 10,5 menghasilkan 420, 180 dikali 11,1 menghasilkan 1998. Kemudian 220 dikalikan 15 yaitu menghasilkan 3.300, yang dijumlahkan hasilnya yaitu 5.718 gram air per metabolik. Nah, 5.718 gram ini dibagi dengan 440 dari hasil 1 kilokalori. 1 kilokalori air yang dihasilkan. Nah, yaitu mendapatkan hasil 12,9 gram dalam 100 kilokalori energi metabolik, atau juga dapat dibulatkan menjadi 13 gram air metabolik untuk 100 kilokalori energi metabolik. Nah, yang kelima yaitu apa yang mempengaruhi faktor ekskresi dan kebutuhan air. Yang pertama yaitu hilangnya air lewat kulit pada mamalia umumnya akan membantu melepaskan panas dan mengatur temperatur tubuh. Dapat juga meningkatkan aktivitas fisik dan juga temperatur lingkungan. Nah, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu meningkatkan mineral natrium dalam tubuh dan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan edema dan otak dan asites terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga yaitu hilangnya air melalui pernafasan. Biasanya ini terjadi pada unggas. Nah, kemudian yang keempat yaitu saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh pakan serat mempunyai sifat yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Yang terakhir yaitu ekskresi kotoran sapi lebih basah dan kering. Hanya ini yang dapat saya sampaikan.